Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Apa yang dulu sering kali saya ucapkan bahwa trio RRT yang mengusung tuduhan ijazah palsu kepada mantan Presiden Joko Widodo itu adalah secara moral, etika, dan adab itu jauh di bawah standar dari alumni Universitas Gadjah Mada. Jadi kadang-kala saya juga menaruh kecurigaan apakah mereka benar-benar sebagai alumni Universitas Gadjah Mada, karena memang secara standar akhlak, secara standar moral, etika, adab, mereka memang jauh di bawah rata-rata alumni UGM. Ini kemarin juga ternyata mereka mengalami masalah besar, khususnya Rimon di acara Indonesia Lawyer Club yang dipandu oleh Karni Ilyas, di mana di sana dia kepergok oleh Profesor Hermawan Sulistyo atau yang kita kenal sebagai Profesor Kiki, Mas Kiki. Mas Kiki ini terkenal sebagai seorang pengamat sosial, pengamat politik, pengamat kepolisian, pengamat militer yang orangnya kritis dan juga seringkali berkata-kata keras. Tapi ketika berjumpa dengan Rismon di acara ILC tersebut, beliau benar-benar terkejut karena Rismon memang benar-benar sudah di luar ekspektasinya dalam hal keadaban, dalam hal etika, dalam hal dalam hal kenormalan orang untuk berinteraksi di acara yang sebetulnya mengandung unsur-unsur akademis. Profesor Kiki sampai komplain kepada Karni Ilyas, bahkan di sana dia marah-marah. Memang sebenarnya tidak mengherankan, mungkin baru pertama sekali saja Profesor Kiki atau Mas Kiki berjumpa dengan Rismon dalam suatu panggung acara. Bagi kita yang sudah mengikuti sepak terjang trio RRT di kasus tuduhan ijazah palsu sudah tidak heran lagi. Dengan mudahnya mereka itu mengeluarkan statement dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata fitnahan, kata-kata yang tidak pantas itu sudah sering sekali. Jadi kita hampir kita merasakan mereka biasa saja kalau melakukan itu, tidak mengherankan. UGM saja sebagai yang konon sebagai alma mater mereka bisa dikatain sebagai tisu cebok kotorannya Jokowi, sebagai kesetnya Jokowi. Para pembantu rektor dikatakan sebagai para penipu, apalagi pihak-pihak lain. Jadi tidak mengherankan. Terutama Rismon itu dimanapun dia berada, dia selalu menyudutkan pihak kepolisian dan para pejabatnya atau mantan para pejabatnya. Dia tidak canggung lagi untuk memaki-maki, untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Itu sudah tersebar luas di berbagai media sosial. Kalau kita kompilasikan, benar-benar ini memang seperti seperti warga negara yang tidak beradab, sama sekali tidak beretika. Dan ini juga sangat meragukan kalau mereka disebut sebagai para akademisi, para ilmuwan, para peneliti yang benar-benar biasanya mereka bisa berpikir objektif, bisa berpikir smart, segala omongannya itu sesuai dengan kaidah keilmuan dan selalu memegang sopan santun para ilmuwan. Dan ini tidak kita dapatkan pada ketiga orang tersebut, yaitu trio RRT. Sudah sangat biasa sekali kita mendengar ocehan-ocehan mereka di berbagai media sosial. Tapi baru kali ini ada lawan diskusi mereka yang benar-benar marah. Dan anehnya Profesor Kiki atau Mas Kiki yang kita kenal orangnya pun sebenarnya seringkali dalam menyampaikan statementnya juga seringkali keras, tapi ternyata beliau tidak ada apa-apanya, bahkan kaget ketika berjumpa dengan Rismon dalam satu acara. Profesor Kiki memang keras, tapi tidak terus meninggalkan keadaban, atau dia masih dalam ranah etika keilmuan seperti itu. Dan itu tidak dijumpai pada diri Rismon ketika di ILC. Coba akan saya putarkan, walaupun di acara ILC tersebut di akhir acara Karni Ilyas sudah melakukan klarifikasi bahwa acara itu disiarkan secara tidak live, artinya melalui proses editing, dan yang sampai ke masyarakat sudah banyak potongan, terutama yang dipotong itu adalah bagian-bagian di mana omongan kasar Rismon, omongan tidak beradab dari Rismon, omongan yang tidak beretika dari Rismon sudah dipotong semua. Tapi
sisa-sisanya masih kita bisa jumpai. Paling tidak juga kita bisa jumpai di konten-konten yang lain di media sosial, di mana itu sudah menjadi kebiasaan dari Rismond dan bisa diperkirakan di acara ILC, sehingga membuat Profesor Kiki marah pasti lebih dari itu. Akan kita coba putarkan video di mana kebiasaan-kebiasaan Rismond untuk melontarkan kata-kata kasar terutama pada institusi kepolisian dan para pejabatnya. Akan coba kita putarkan biar kita bisa mendapat gambaran apa yang disampaikan Rismond di acara ILC, sehingga membuat Profesor Kiki, Mas Kiki menjadi marah luar biasa. Kepolisian sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Laboratorium forensik Bareskrim Polri itu laboratorium tidak punya harga diri. Suka memanipulasi, rusak, kotor, ya, karena hasilnya berdasarkan pesanan. Salah satu kasus dari sekian banyak, salah 3 kasus, kasus Vina Cirebon, kasus KM50, kasus Jessica Wongso terutama, ya, polisi setannya siapa? Yaitu Tito Karnavian. Berikut polisi setan lainnya siapa? Krisnamurti yang sekarang menjabat Dirtipidum, Kadip Pintar. Terus sekarang polisi setan lainnya, Kepala Laboratorium Komputer Forensik itu Muhammad Nur Azhar. Ya, kasus Jessica pangkatnya masih AKBP. Sekarang sudah Brigjen. Itu loh. Polisi setan kok malah kita bayar pakai uang pajak. Harusnya kan Pak Prabowo Subianto ketiga polisi setan itu ya di Nusa Kambangan. Bongkar ini bobroknya Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Menurut Indeks Mundi, kepolisian Indonesia menjadi kepolisian terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Kalau menurut saya pribadi, kepolisian Indonesia adalah kepolisian terkotor, terkorup sedunia. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensiknya. Ya, apalagi si setan Tito Karnavian itu, ya. Setan Tito Karnavian, siapa lagi? Setan di Krisnamurti, ya, Komjen dia sekarang. Komjen atau apa sih? Nah, tak apalah pangkatnya. Ya, Direktur Hubungan Internasional. Terus belum lagi si setan Muhammad Nur Azhar itu. Dia dulu Kepala Laboratorium Komputer Forensik. Pangkatnya dulu masih AKBP, sekarang sudah Brigjen itu si setan itu. Ya. Jadi gini. Kenapa Rismond sangat sering sekali menyerang institusi Polri dan beberapa para pejabatnya dan juga mantan pejabatnya? Paling tidak ada 2 hal yang menyebabkan Rismond melakukan semua itu. Yang pertama, dia dendam kesumat. Di kasus Jessica Wongso, ketika dia dijadikan sebagai staf ahli dari pihak Jessica, dia kalah telak dari para saksi ahli dari kepolisian. Dia kalah telak dan tidak terima. Tapi tidak terimanya bukan di ruang pengadilan, tapi di luar setelah itu. Jauh setelah proses peradilan selesai. Bahkan setelah kasus ini sudah menjadi inkrah, dia tidak terima. Di mana-mana dia mengumbar bahwa polisi itu jahat, polisi itu memanipulasi. Itu yang dilakukan dia. Jadi memang tidak layak sebagai seorang ahli, dan sangat diragukan kalau dia seorang ahli. Dia sangat dalam sekali larut dalam kasus yang dia sebagai ahli. Dia tidak terima pendapat-pendapatnya di persidangan, tidak pernah dipakai hakim. Karena apa? Karena pendapat dia memang terlalu dasar dan mudah dipatahkan. Ini kita ketahui dari beberapa kali ahli dari kepolisian dari laboratorium forensik, yaitu Muhammad Nur Azhar yang sering dia sebut. Muhammad Nur Azhar ya, di sebuah podcast yang ada, Yosua Sinambela pernah membeberkan bahwa berbagai argumen dari Rismond di kasus Jessica itu sangat dasar sekali, sehingga hakim tidak pernah mempertimbangkan untuk memakainya. Bahkan dia seringkali kalah telak. Disebutkan bahwa Rismond itu hal-hal yang dasar pun seringkali tidak mampu. Bahkan ketika kasus Jessica sampai ke PK, pernah di-challenge
kata Muhammad Nur Al-Asar itu pernah di-challenge untuk Rismond melakukan suatu argumentasi perbandingan, ataupun dia bahkan di-challenge untuk melakukan penelitian ulang, tapi dia nggak mau karena dia memang sudah mentok, memang dia bukan ahlinya. Bahkan menurut Joshua Sinambela, saat background pendidikan dia memang bukan di bidang IT, bukan di bidang komputer. Jadi dendamnya Rismond salah tempat, salah alamat. Dia yang bodoh sendiri, tapi dia lantas mengumpat-umpat yang mengalahkan dia di persidangan, diumpat-umpat, dimaki-maki sampai sekarang ini. Dia malu dengan kekalahannya, dia nggak bisa terima dengan kekalahannya. Yang kedua, Rismond sangat getol sekali untuk menghantam para personel Polri tersebut, para pejabat Polri tersebut, termasuk dalam hal ini adalah laboratorium forensiknya. Karena apa? Dia punya pamrih di kasus tuduhan ijazah palsu, dia sudah punya pamrih. Dia sudah memagari, sudah ancang-ancang bahwa apapun hasil dari laboratorium forensik terkait dengan bukti-bukti di kasus tuduhan ijazah palsu ini, dia ingin mendelegitimasi hasil-hasil dari laboratorium tersebut. Bahkan dia sudah ancang-ancang seperti Tifa juga, apapun yang disampaikan itu dianggapnya sebagai palsu, sebuah kepalsuan, tidak valid, manipulasi. Dia sudah punya ancang-ancang seperti itu. Makanya dia dari sekarang dia sudah selalu mengkampanyekan untuk mendiskreditkan Lab 4 Mabes Polri, termasuk orang-orang di dalamnya. Ini betapa bobrok ya adab dan etika orang seperti itu. Bukan ahli, bukan peneliti, bukan seorang akademisi. Ini benar-benar penjahat akademik menurut saya, di mana keahliannya tidak punya basis yang kuat, kemudian dikalahkan oleh ahli yang lain, dia nggak terima, kemudian memaki-maki berkepanjangan di luar persidangan. Demikian pula laboratorium dari Mabes Polri pun digitukan. Nama baiknya dirusak, didiskreditkan ke hadapan publik. Ini benar-benar sebuah kejahatan menurut saya. Pantasan di ILC dia juga tidak mampu mengontrol diri. Ya memang sudah dari awal memang tidak punya tidak punya daya nalar untuk mengontrol apa yang dia perbuat dan apa yang diucapkan. Cuman di ILC dia ketemu dengan Profesor Kiki yang orangnya memang keras. Tapi seperti saya yang sebagai aktivis sejak zaman mahasiswa sudah tahu banget Mas Kiki itu bagaimana, karena kita sering baca-baca apa yang dia tulis di majalah, apa yang dia tulis di koran, kolom-kolomnya selalu kita ikuti. Dia secara akademis memang hebat. Rismond nggak ada apa-apanya. Rismond nggak tahu apa-apa, bahkan mungkin nggak kenal Mas Kiki, baru ketemu kali itu saja dia. Coba kita simak respon dari Mas Kiki yang terkenal dia sebagai seorang pengamat yang keras, tapi ketika jumpa Rismond dia marah-marah karena menganggap Rismond itu tidak beradab, tidak beretika. Ini sinyal keras. Jadi gini Pak, sinyal keras dari Mas Kiki untuk Rismond. Saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya Rismond forum seperti kecut ini. Ya. Dan Bang Karni membiarkan. Saya heran kenapa kawan-kawannya keras sekali sama polisi. Tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Kalau orang yang mengaku aktivis dan tidak tahu siapa saya, itu penumpang gelap di belakang. Saya bertaruh nyawa
lapangan, bertaruh nyawa, terutama 98. Suruh Adian ngomong di sini, suruh teman-teman yang lain ngomong di sini. Nah, jadi saya tidak rela ketika polisi dimaki-maki, padahal kesalahannya itu bukan itu. Kalau kita sakit cantengan, kaki sakit, sakitnya kan sampai kepala, Pak. Yang dipotong itu lehernya kemudian, bukan kaki yang sakit ini. Mari kita benahi bangsa ini supaya lebih beradab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyoto Daikaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Anak saya ahli IT di Jepang. Ahli IT di Jepang. Anak saya ahli kripto. Jadi kami tahu semua itu. Banyak kawan-kawan dari angkatan saya, semua tahu saya orang yang paling keras. Tapi kita kan nggak mau Rismon tidak berkeadaban seperti itu, Son. Kalau begini, saya tadi Pak Ito ngomong sama saya, kalau tahu gini saya nggak akan datang. Saya juga kasar sekali, tapi saya masih beradab. Kalau ngomong, saya dan 5. Saya baru 58 tahun latihan karate. Saya takut nggak terkontrol emosi saya. Kalau saya nonjok kan saya milih yang tua. Saya tonjok Bang Gani. Saya mau describe bahwa kita dari tadi di diskusi rekaman, bukan live. Artinya kami berhak memotong mana yang dianggap tidak sopan, mana yang dianggap salah tempat, salah orang. Tadi saya juga bilang pada saudara Rismon bahwa berapa nama yang dia sebut keliru. Misalnya dia sebut Tito, padahal bukan. Kekasaran tidak akan menyelesaikan. Kekasaran tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi menarik ya, benar-benar Mas Kiki ini marah luar biasa kepada Rismon. Karena di situ memang Rismon mengucapkan statement yang tidak beradab, tidak beretika, tidak berakhlak, tidak bermoral. Walaupun video dari ILC seperti dikatakan Karni Ilyas di belakang tadi sudah diedit, sudah dipotong. Bagian-bagian yang tidak beretika sudah dipotong. Bagian-bagian yang buruk-buruk sudah dipotong. Tapi paling tidak kita bisa membaca dari apa yang selama ini ditampilkan Rismon di segala media. Sudah kelihatan. Bahkan tadi di sebelah Mas Kiki ada Komjen Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim yang sekarang menjadi staf ahli. Mereka sempat sama Profesor Kiki menyesal hadir di acara itu karena ketemu dengan Rismon yang tidak beradab, tidak beretika, tidak bermoral. Ada beberapa poin yang dikatakan Mas Kiki tadi. Dia mengakui bahwa dia orangnya keras. Saya sebagai mantan aktivis mahasiswa yang juga banyak menulis di koran, tahu persis Mas Kiki itu analisanya itu tajam dan orangnya keras. Tapi masih dalam wilayah akademis. Itu dulu sering menjadi bahan bacaan saya juga. Kolom-kolom dia di majalah, di koran sering saya baca. Saya dulu juga menulis di koran-koran sejak mahasiswa sampai ya sekitar 10 tahun yang lalu saya masih menulis di koran-koran. Tulisan saya ada di sekitar 30-an koran. Bahkan saya sempat bikin buku seperti ini. Demi Keutuhan dan Kejayaan NKRI. Isinya apa? Isinya banyak tentang pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk jalannya Polri. Jadi saya lebih paham daripada Rismon. Nggak ada apa-apanya Rismon. Rismon baru muncul sekarang dan dengan semangat kebencian dan dendam. Dia bukan seorang pengamat ketertiban masyarakat, seorang pengamat kepolisian yang punya rekam jejak dari masa lalu, tidak.
Dia hanya berangkat dari fitnahan kepada seorang mantan presiden. Kemudian berujung pada dia sangat dendam dengan institusi kepolisian. Punya dendam lama juga, punya pamrih ke depan, ingin menghancurkan kredibilitas dari kepolisian termasuk Puslap 4 Mabes Polri yang memang akan berkaitan dengan kasus yang menimpa dirinya. Itu motif Rismond. Kembali ke Mas Kiki tadi, dia sampai mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak ingin datang ke acara yang penuh dengan ketidakadaban ini. Dia mengakui dia sendiri keras, tapi bukan tidak beradab. Beberapa hal yang tadi yang disinggung-singgung, bahwa Mas Kiki juga mengaku bahwa dia sudah sekian lama, sudah bertahun-tahun menjadi profesor di universitas di Jepang, mengajar di berbagai negara. Dia mengaku paham, bahkan anaknya pun menjadi seorang ahli IT di Jepang. Dia mengaku paham sekali. Artinya apa? Ini sinyal keras buat Rismond. Dari ungkapan-ungkapan Mas Kiki tadi, dia sepertinya sudah tahu status S2 dan S3 Jepang dari Rismond yang bodong. Tapi mungkin Mas Kiki tidak ingin masuk dalam perkara itu. Tapi dia sudah mengirim sinyal kuat ke Rismond bahwa dia tahu sebenarnya. Dia sampai hari ini masih ngajar di Jepang, bahkan tinggal di sana, bolak-balik ke Indonesia. Anaknya ahli IT, sesuatu yang selama ini diklaim sebagai keahlian Rismond, yang banyak orang menduga itu adalah bodong. Jadi Mas Kiki semacam memberi kode keras, kalau Rismond macam-macam akan diungkap. Mas Kiki saking gemesnya dengan Rismond sampai bilang bahwa dia tuh karateka dan 5, dan sepertinya ingin nonjok, walaupun kemudian dialihkan ke Karni Ilyas. Tapi sebenarnya jelas, orang yang membaca dari awal sampai akhir jelas akan bisa membaca tujuan dia ingin nonjok ke siapa. Ya jelas ke Rismond yang dianggap tidak beradab itu, tidak ada orang lain. Kalaupun tadi diarahkan ke Karni Ilyas karena mereka memang sudah berteman lama, sudah akrab. Nah, Rismond harus tahu diri, ini kode keras dari orang yang tidak bisa menerima lagi batas-batas keadaban dia yang memang jauh di bawah standar. Ini juga untuk trio RRT, memang standar keadaban mereka memang nggak ada, jauh di bawah alumni UGM, di bawah akademisi, di bawah ilmuwan, di bawah peneliti. Mereka jauh standar etika, standar keadaban, standar moral jauh di bawah ketiga-tiganya, terutama Rismond dalam perkara ini. Ini juga harus menjadi gambaran buat berbagai kampus ya. Jangan sampai lagi menerima mereka untuk masuk ke kampus-kampus, bedah buku sampah, buku tidak ada adab, buku yang katanya penelitian tujuannya untuk menjatuhkan orang, memfitnah orang, menghina orang. Mantan presiden dikatakan otaknya kecil sehingga diketapeli biar hancur. Apakah mau kampus-kampus kalian dijadikan ajang seperti itu? Hanya 2 kampus yang sudah kadung kejeblos. Satunya di Ngeruki Solo. Kita tahulah kampus Ngeruki itu seperti apa, terkait dengan tokoh siapa. Kalau yang di UII kemarin memang sepertinya banyak inisiatornya dari kalangan rela agama. Lagi-lagi rela agama sebagai pendukung kuat mereka. Rela agama adalah para pendukung Anies Baswedan di Pilpres kemarin. Tidak heran. Jadi ini kode keras buat Rismond ya. Buat Rismond untuk lebih beradab, tinggalkan keprimitifan. Kamu benar-benar dinilai banyak orang tidak beradab. Kalau kamu tidak berhasil menahan diri kamu untuk menurunkan level ketidakberadaban kamu, ya kamu akan hancur sendiri, pasti itu.
Mungkin sampai di sini saja video saya kali ini. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Tetap semangat dan salam merdeka.